Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati yang pertama kepada para narasumber. Yang pertama Bang Donald Faris. Assalamualaikum Bang Donald. Waalaikumsalam Pak Buadi. Terima kasih nih atas kehadiran pada diskusi kesempatan kali ini. Diskusi kali ini saya mungkin yang keberapa kali sempat panel bersama Bang Donald di salah satu stasiun televisi ya. Terima kasih nih atas kehadirannya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, saudara saya, Bang Ajri Yusuf dari Sulawesi Selatan, Divisi Penanganan Pelanggaran. Assalamualaikum Bang Ajri. Waalaikumsalam Bang. Ya. Terima kasih Bang nih atas ujung rembuk kita diskusi sharing tentang politik uang. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur, ketua dan anggotanya yang memfasilitasi penyelenggaraan diskusi daring pada kesempatan kali ini. Ini saya kasih apresiasi sekali nih, tema yang diangkat penguatan regulasi tindak pidana politik uang nih. Jadi sekarang ini sudah saatnya eksekusi praktek-praktek politik uang, apalagi dalam rangka menjelang Pilkada serentak 2020. Paling tidak masyarakat mesti tahu ini bagaimana sosialisasinya, kemudian pencegahannya, dan dalam konteks penegakan hukum pemilunya seperti apa. Untuk itu saya kasih apresiasi sekali lagi kepada rekan kita dari Bawaslu Jakarta Timur. Kemudian juga saya terima kasih buat teman-teman Bawaslu seluruh Indonesia yang tidak saya sebutkan satu persatu, teman-teman KPU seluruh Indonesia, dan juga para pegiat pemilu. Ada juga nih saya lihat ada peserta SKPP daring, kemudian ada rekan-rekan mahasiswa, masyarakat umum, bahkan saya lihat di sini para guru-guru di DKI juga ikut ujung rembuk nih, para teman-teman organisasi untuk ikut mendengarkan indahnya bagaimana nanti Bang Donald sama Bang Ajri menyampaikan pesan-pesan terkait praktek politik uang di Indonesia ya. Ini ada sebenarnya ini pada kesempatan kali ini saya mau bahas terkait praktek politik uang yang ada, mau memperdalam aja. Jadi dalam isi buku saya ini, judulnya itu Demokrasi Pemilu dan Politik Uang. Ada 3 isu yang disampaikan dalam buku ini, namun dari 3 isu itu tentunya karena tema yang diangkat berkaitan tentang penguatan politik uang, tentunya ada hal yang mau memberi satu informasi buat teman-teman seluruh Indonesia agar bagaimana praktek-praktek politik uang di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tentunya saya juga di sini mengambil satu tema berkaitan tentang politik uang sebagai extraordinary crime ya, yang kemudian politik uang di Indonesia dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang meresahkan masyarakat, kemudian juga merugikan pemerintah, merugikan negara, merusak nilai-nilai demokrasi yang selama ini tentunya mereka pun melakukan praktek politik uang ansih tidak dari modal uang sendiri, bahkan menggunakan cara-cara semacam abuse power ya, menggunakan cara-cara menggunakan uang pemerintah sebagai satu alat untuk menuju proses praktek politik uang dan sebagainya, yang kemudian tidak salah kalau saya
menulis satu buku politik uang sebagai satu kejahatan yang luar biasa, karena semuanya akan dirugikan. Untuk melangkah lebih jauh, silakan operator dibuka slide saya, bahwa kita juga tidak terlepas dari satu apa yang disebut regulasinya, ya. Kita tidak bisa keluar dari koridor regulasi undang-undang kepemiluan, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Sebagai dasar hukumnya adalah undang-undang kompilasi, ya, dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang juga sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ini kompilasi undang-undang di pilkada. Begitu juga ada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, ya, yang kemudian ini merupakan penggabungan dari 3 undang-undang. Undang-Undang Pemilu Presiden Nomor 42 tahun 2008, kemudian Undang-Undang Pemilihan DPR, DPRD, DPRD Nomor 8 tahun 2012 juga, dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Nomor 15 tahun 2011 maksud saya. Yang kemudian ini menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Bicara tentang politik uang, paling tidak dalam perspektif historisnya adalah bahwa politik uang itu dulunya ada pada zaman Hindia Belanda, bagaimana peran-peran satu kelompok komunitas untuk membentuk satu kepala daerah atau kepala desa dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak elegan pada saat itu. Namun lebih jauh bahwa sebelum jauh untuk bicara tentang politik uang, prosesnya adalah kita kembali ke proses biaya penyelenggaraan pemilu yang kemudian proses ini apabila digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan ansih buat penyelenggaraan pemilu tentunya bisa dijalankan dengan baik. Nah, biaya-biaya ini adalah yang pertama adalah kalau kita melihat lanjut operator, kita lihat di biaya politik untuk pelaksanaan pilkada dalam catatan detik, ya, itu ada beberapa regulasi-regulasi yang kemudian tiap regulasi membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kita di sini lihat dalam catatan detik di COID, catatan Direktorat Jenderal Utama Daerah Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 itu menghabiskan biaya 6,7 triliun. Kemudian 2017 10 triliun, masuk 2018 menghabiskan sekitar 20 triliun. Kemudian pemilu serentak 2019 sekitar 25,59 triliun. Dan ini adalah biaya politik yang cukup besar dalam proses penyelenggaraan pemilu. Lanjut. Nah, biaya-biaya ini adalah untuk proses pendanaan kampanye dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kita bisa lihat biaya kampanye yang dilakukan dengan berbagai metode kampanye. Ada pertemuan tertutup, pertemuan terbatas, kampanye rapat umum itu membutuhkan biaya. Begitu pula biaya pembelian pemasangan alat peraga kampanye, spanduk, penyebaran bahan kampanye, kampanye dalam bentuk lain, atau biaya operasional tim kampanye, kemudian juga biaya operasional para saksi pada saat pemungutan suara. Lanjut. Nah, ini adalah tiada lain dalam proses biaya-biaya yang digunakan oleh negara pemilu, oleh peserta pemilu dalam konteks pemilu dan pemilihan.
Nah, kemudian dalam hal pembiayaan tersebut, kita lihat dalam pelaksanaannya ada modus-modus praktek politik uang. Dimulai dari pemanfaatan celah regulasi. Regulasi ini ada di dua hal, apakah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau 10 Tahun 2016, bisa juga masuk ke PKPU dan Perbawaslu-nya. Pemanfaatan celah regulasi ini kita pernah lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU nomor 23 di pasal 30 ayat 6, KPU mengeluarkan PKPU, ada ketentuan yang berkaitan dengan konversi harga dan jenis bahan kampanye. Ini luar biasa ini. Bagaimana celah-celah ini dimainkan? Setahu saya pasal 30 ayat 6 PKPU nomor 23 ini adalah konversinya harganya 60.000. Bagaimana celah-celah ini dimainkan agar melebihi harga 60.000, kemudian dicari celah bahwa ini adalah bagian dari jenis bahan kampanye yang kemudian celah-celah ini dimainkan oleh tim kampanye atau pasangan calon. Kemudian juga ketentuan yang dibolehkan pemberian biaya makan dan transport. Ada juga membuat satu dalih ini adalah untuk dana saksi, yang kemudian ini celah regulasi ini dimainkan. Kemudian juga ketentuan yang berkaitan dengan politik uang, ada istilah terstruktur, sistematis, kemudian masif yang mesti dipahami secara kumulatif. Ini yang kadang celah ini dimainkan. Apakah ini masuk dalam ranah terstruktur, ranah sistematis dan masif. Kumulatif inilah yang kemudian celah-celah bagaimana peran-peran tim kampanye memainkan celah regulasi ini. Bisa juga dalam karena faktor ketidakseragaman antara pilkada dan pemilu dalam hal penanganan pelanggarannya, regulasinya dan sebagainya. Celah-celah ini dimainkan oleh para tim kampanye. Penggunaan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat umum, tokoh masyarakat yang kadang proaktif dengan pasangan calon dan tim kampanye. Kita lihat ada sumbangan sarana ibadah dan fasilitas, ini nggak sedikit ini, banyak sumbangan-sumbangan yang untuk fasilitas ibadah yang kemudian ada celah-celah di dalamnya untuk melakukan modus praktek politik uang. Kemudian membantu di gang-gang jalan, pengaspalan, kemudian pengadaan tenda, penyewaan sound system dan sebagainya. Termasuk juga berkaitan tentang pengadaan lampu jalan yang hal-hal tersebut itu menjadi satu celah modus praktek politik uang. Lanjut, Operator. Kemudian juga kita bisa lihat kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pemilih, paslon yang proaktif dengan pemilih. Saya pernah menangani satu kasus di Pilkada DKI, tidak sedikit banyak tim pasangan calon membuatkan masyarakat miskin hanya dengan mengumpulkan fotokopi KTP, dia dibuatkanlah kartu tabungan. Bahkan kalau di DKI ini kasus 2019 dibuatkanlah semacam buku tabungannya yang kemudian endingnya ada kartu tabungan. Begitu pula ada voucher umroh gratis, pembagian sapi ya, sapi-sapi pada hari tenang dibagikan dan sebagainya, dibuatkannya kartu berobat, asuransi, pakai sembako, kemudian juga lewat token, pulsa, uang kontan, juga pakaian dan janji pekerjaan. Lanjut. Dan ini kemudian paslon yang proaktif. Ada beberapa jenis model transaksi politik uang yang harus diantisipasi. Pertama adalah transaksi antara elit pemilih modal dengan pasangan calon. Tidak sedikit ini transaksi para pemilih modal, ya, pemilih modal dengan pasangan calon melakukan satu konspirasi, ya. Bagaimana pemilih modal menyampaikan dengan modal-modalnya yang besar, yang kemudian apabila pasangan calon ini jadi, mereka akan menagih janji kepada pasangan calon. Dan ini celah-celah ini dimainkan oleh para pemilik yang mempunyai dana. Ini transaksi yang luar biasa. Kemudian juga kita mengenal istilah transaksi pasangan calon
kemudian juga terhadap pemilih modal juga. Nah, ini yang kemudian ada juga transaksi pasangan calon terhadap partai politik yang kita mengenal istilah candidate buying, ya, bagaimana semacam mahar politik. Kalau kemudian situ ingin mencalonkan sebagai gubernur, setorannya berapa ke partai, ya, baik bupati, kemudian juga wali kota. Ini adalah yang disebut mahar politik. Tidak sedikit transaksi-transaksi ini adalah yang kemudian dimainkan. Kemudian juga ada transaksi berkaitan tentang pasangan calon terhadap penyelenggara pemilu. Ini luar biasa, ini offset buat penyelenggara pemilu yang kemudian melakukan transaksi. Ya, ini menyangkut persoalan integritas ini. Ini di buku saya ini, di bab 5 saya bahas tentang pudarnya integritas penyelenggara pemilu ini. Kalau cuma ingin menjadi penyelenggara pemilu kemudian mengumpulkan harta dari cara-cara yang tidak halal, ini buat saya naudzubillah min dzalik ini. Makan uang haram jada buat anak istri bisa stroke nanti. Bahaya sekali. Saya cuma ingatkan, mari kita bangun nilai-nilai integritas ini untuk penyelenggara yang betul-betul menjalankan satu amanah. Kemudian juga ada transaksi pasangan calon dengan pemilih. Ini luar biasa ini. Bagaimana peran-peran pasangan calon meyakinkan pemilih agar masa pada saat proses pemilihan nanti si pemilih memilih pasangan calon tersebut dengan janji-janji, dengan kemudian melakukan pemberian uang dan sebagainya. Nanti kita akan lihat regulasi seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah transaksi oknum kepada daerah dengan hakim konstitusi. Tidak sedikit ini yang hakim yang kelakuannya tidak mencerminkan satu nilai-nilai etika, tidak mencerminkan satu nilai-nilai sumpah jabatannya untuk menegakkan keadilan pemilu. Dirusak, ya, dirusak nilai-nilai demokrasi ini oleh para hakim, para oknum-oknum hakim yang kemudian dipengaruhi oleh kepala daerah untuk kepentingan kepala daerah tersebut. Transaksi ini adalah modus semacam model transaksi politik yang memang perlu dan harus diantisipasi. Lanjut, dari beberapa transaksi tersebut ada langkah-langkah apa agar Bawaslu, peran-peran pengawas pemilu untuk meyakinkan nilai-nilai menegakkan keadilan pemilu dalam praktek politik uang ini tidak terjadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi politik uang. Faktor kebiasaan yang membudaya, kemudian faktor kemiskinan, kemudian ada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang. Membudaya ini sudah biasa. Jadi ada, kalau ingin berhasil maka ada uang. Sehingga budaya-budaya tersebut menjadi hal biasa bagi masyarakat yang kemudian ini biasa. Harus dipotong nilai-nilai budaya kebiasaan ini dengan menegakkan penegakan keadilan pemilu, dengan penegakan tindak pidana praktek politik uang. Nanti akan kita lihat regulasi seperti apa. Lanjut. Kemudian juga kita lihat regulasi sebagai pemotong politik uang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Kemudian juga kita bisa lihat apabila terbukti melakukan politik uang ini masih pada huruf D dipidana paling lama 2 tahun dan denda 24 juta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523. Lanjut, kita juga bisa lihat sanksi pidana administratif ini di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Pasal 73 ini tegas bahwa calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara dan atau pemilih. Kemudian calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan putusan Bawaslu dapat dikenakan sanksi administrasi pembatalan. Ini tegas sekali, ya, di dalam Pasal 73 banyak putusan pengadilan yang kemudian ini menjadi satu jurisprudensi
ketika ada satu kasus di satu daerah kemudian menjadi pegangan terhadap wilayah lain. Lanjut. Kemudian juga kita lihat dampak negatif dari praktik politik uang. Situasi dan iklim politik menjadi tidak stabil. Jelas bagaimana satu nilai-nilai demokrasi akan menjadi tidak stabil karena menjadi dampak terhadap praktik politik uang. Kemudian juga menghilangkan kesempatan munculnya pemimpin berkualitas karena prosesnya aja dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis. Kemudian juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pemilu dan pilkada. Kemudian juga merusak demokrasi yang merugikan masyarakat. Lanjut. Kemudian juga kita lihat tindakan hukum terhadap praktek politik uang. Tegas, ya, Undang-Undang Nomor 10 2016, pasalnya 73 dan pasal 135, 187A, kemudian juga di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kita bisa lihat di pasal 280, 286, 523 dan sebagainya. Ini satu tindakan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu. Bagaimana undang-undang menjawab satu praktek-praktek politik uang, menjanjikan atau melakukan pemberian uang kepada pemilih yang kemudian ini dilakukan satu tindakan hukum agar orang yang melakukan tersebut jerak. Lanjut. Kemudian juga kita bisa lihat ini ada kasus politik uang pilkada dan pemilu yang pernah saya tangani di 2017. Saya pernah menyita sembako 6 truk di Kalideres. Kemudian juga ada 3 truk di Palmera dan 3 truk di Kebonjeruk. Ada serangan pajak sembako saat itu. Ini dilakukan pada hari tenang. Kemudian juga pada pilkada 2017 ada pembagian sapi, ya, di Kepulauan Seribu. Kita lihat nanti mekanisme penanganan pelanggarannya. Di pemilu 2019 terkait politik uang, bagi-bagi minyak goreng, ada calon legislatif saat itu mempengaruhi tukang cilok, ya, membagi minyak goreng dengan harga 12.500, kemudian menjanjikan memberikan uang ke pemilih saya pada saat pelaksanaan pemilu dan sebagainya. Kemudian juga karena pintu penanganan pelanggaran itu temuan dan laporan, kemudian pada saat itu adanya satu temuan, diproses, dan ini sudah inkrah berkekuatan hukum tetap di Jakarta Utara. Kemudian juga ada penanganan kasus di 2019, modusnya adalah bagi-bagi voucher umroh gratis, juga sudah inkrah berkekuatan hukum tetap, ya. Dan ini ada juga di hari tenang 2019 bagi-bagi popmi, walaupun ini tidak sampai ke proses penyidikan, bahwa ini adalah upaya modus-modus praktek politik uang yang kemudian perlu tindakan-tindakan nyata agar hal tersebut di kemudian hari tidak ada lagi terkait penyebaran praktek politik uang. Lanjut. Kemudian kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 pasal 285, karena subjek hukumnya di pasal 280 ayat 1, pelaksana, peserta, dan tim kampanye dia menjanjikan kemudian dia sudah inkrah berkekuatan hukum tetap, maka pertanyaan dan jawabannya ada di pasal 285. Bahwa anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi dari daftar calon tetap, kemudian juga adanya pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ini sebuah jawaban dari praktek-praktek politik uang di ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf J junto 523. Lanjut. Kemudian juga perbedaan dalam hal politik uang, pemilu, dan undang-undang pilkada kita bisa lihat. Kalau di undang-undang pemilu, itu undang-undang nomor 7 tahun 2017, ya, kita bisa lihat terkait politik uang, ini ada dipisahkan dalam 3 hal.
pada saat kampanye, pada saat hari tenang, kemudian pada saat pemungutan suara. Ketentuannya sudah jelas itu. Teman-teman kalau para pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu sudah pegang undang-undang, sudah pasti tahu ini ketentuan 523 ayat 1, 523 ayat 2 dan 523 ayat 3 terkait bagaimana peran-peran larangan-larangan berkaitan tentang praktek politik uang. Tetapi Undang-Undang Pemilihan Gubernur 10 tahun 2016 ini terkait politik uangnya tidak diatur secara umum, tidak dipisah seperti Undang-Undang Pemilu. Kemudian juga dalam pemilu ini Presiden, DPR, DPD, DPRD dalam Undang-Undang Pemilu ancaman pidananya ini tidak ada ancaman pidana bagi penerima janji atau pemberian uang atau materi lainnya. Tetapi malah semakin berbeda ketika kita melihat pemilihan gubernur, kemudian bupati dan wali kota pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ya, ini berbeda bahwa di mana pemberi dan penerima menjadi subjek tindak pidana. Kemudian yang membedakan antara undang-undang pemilu dan pilkada dalam konteks pemilu hal perbedaan antara politik uang. Lanjut, operator. Kemudian juga kita bisa melihat mahar politik, ya, yang tadi saya singgung, semacam candidate buying. Ini kita bisa lihat mahar politik pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di pasal 47. Partai politik atau gabungan partai dilarang menerima imbalan dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menerima imbalan sebagaimana dimaksud ayat 1. Kemudian dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. Nah, kemudian yang menjadi catatan adalah ada norma larangan. Ada norma larangan memberi dan menerima mahar politik. Candidate buying di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 47. Ada ketentuan pidana atas mahar politik. Kemudian juga ada sanksi administrasi. Lanjut. Namun sebaiknya di mahar politik di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pasal 228 ini partai politik tetap dilarang menerima imbalan, kemudian dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan sebagai pada 1, partai politik bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. Namun di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada norma larangan memberi dan menerima terkait mahar politik atau candidate buying. Ketentuan tidak ada ketentuan pidana atas mahar politik ini yang kemudian kita bisa membedakan antara mahar politik pada saat Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Lanjut. Kita bisa lihat langkah-langkahnya pencegahan terhadap praktek politik uang. Perlu adanya sosialisasi larangan politik uang. Masyarakat itu perlu disosialisasikan. Peserta pemilu mesti disosialisasikan apa-apa saja ini terkait sosialisasi larangan politik uang. Regulasinya mesti dikasih tahu. ANSI kadang sudah dikasih tahu pun tetap melakukan satu pelanggaran. Ini regulasinya ini di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 73, 135A, pasal 187A. Ya kan, kemudian substansi dari pasal itu perlu disosialisasikan. Kemudian juga di Undang-Undang Nomor 7 2007 pasal 280, 286, 523 ya, yang kemudian ini perlu sekali di narasumber waktunya sudah melebihi 15 menit, mungkin bisa disingkat atau diringkas. Oke, lanjut ke patroli pengawasan politik. Begitu pula ada berkaitan tentang pendidikan politik bagi pemilih ya pada masyarakat yang kemudian menjadi dasar pencegahan terhadap praktek politik uang. Ya, ini yang memang perlu disosialisasikan
terutama juga berkaitan tentang patroli pengawasan politik uang di masa tenang. Dulu pernah kita lakukan di undang-undang di pemilu 2019 secara serentak, yang kemudian ini paling tidak melakukan proses pencegahan agar para peserta pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Tindakan hukum politik uang tiada lain adalah bagaimana penegakan hukum politik uang dengan regulasi-regulasi yang sudah ditentukan. Saya kira itu aja moderator prolog saya, ya. Nanti kita bisa diskusi berkaitan tentang politik uang dari dua regulasi yang kemudian ini menjadi catatan-catatan saya selama menjadi penyelenggara, yang kemudian perlu disampaikan agar masyarakat tahu dalam proses-proses praktek politik uang, modus-modus dan sebagainya. Itu aja, terima kasih moderator.